Selamat pagi. Pelayan firman dan seluruh anggota majelis jemaat menyampaikan ucapan selamat beribadah pada hari Minggu kedua sesudah Paskah bagi kita semua yang beribadah di rumah masing-masing. Kita percaya walaupun ibadah minggu ini masih kita lakukan di rumah masing-masing, pasti berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah mengatur kehidupan kita semua agar selalu berada di dalam tuntunan yang diarahkannya. Ia hadir dan menyatakan bahwa Ia mengetahui segala keberadaan kita, pergumulan, keberhasilan, tantangan, dan hambatan. Yesus Kristus menyatakan bahwa kehadirannya agar kita memiliki hidup dan hidup itu berkelimpahan. Kita berkelimpahan dalam pengharapan, berkelimpahan dalam kebajikan, berkelimpahan dalam segala hal yang baik dan benar. Maka marilah kita menyambut firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan, yang mengatur kehadiran kehidupan kita. Maka yang utama bukanlah kita, tetapi Ia Sang Kepala Gereja Yesus Kristus. Mari kita berdiri, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Dia dalam persekutuan beribadah kita pagi ini. Kita bernyanyi PKJ nomor 118, Nama Yesus Termulia. Menyertai saudara sekalian.
saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah sambil kita mengaku kepada Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan pelanggaranku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita saat teduh, kita berdoa. Ya Allah yang adil dan benar, Bapa yang kami panggil dalam Yesus Kristus, kami mengungkapkan diri kami yang lemah di hadapan-Mu. Kasihanilah kami karena kami sering khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan terlalu banyak hal: keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami. Bahkan kekhawatiran itu mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Ampunilah kelemahan iman kami ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan yang menjamin dan memelihara kehidupan kami. Kami terlalu menganggap rendah kuasa Tuhan. Kami tidak percaya penuh kepada-Mu. Sebab itu kami takut mempertaruhkan totalitas diri dan hidup kami ke dalam Tuhan. Kami menciptakan ilah-ilah lain untuk berlindung dan mencari rasa aman yang palsu. Kasihanlah kami ya Kristus, sebab di tengah kesulitan dan pencobaan kami begitu mudah menduakan Tuhan, dan di tengah ancaman dan godaan kami begitu gampang meninggalkan Tuhan. Kami lupa bahwa oleh kuasa darah-Mu Engkau telah menebus kami, umat-Mu yang berdosa dan hina ini. Ampunilah dosa kami ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Teguhkanlah hati kami untuk beriman kepada-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 460, bait yang pertama hingga bait yang ketiga, Jika Jiwaku Berdoa. Kita bernyanyi secara berbalasan. Di ayat bait yang pertama dinyanyikan kaum perempuan, bait yang kedua dinyanyikan kaum laki-laki, dan bait yang terakhir ketiga dinyanyikan bersama-sama.
ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan, maka Ia yang adalah Allah kita, yang berlimpah kasih setia dan rahmat, berkenan menganugerahkan pengampunan, bahkan keselamatan yang dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Karena firman-Nya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbahagialah orang percaya, sebab dosa dan kesalahannya diampuni. Amin. Saudara-saudara, setelah Allah menganugerahkan pengampunannya bagi kita, sekarang dengarlah pembacaan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita, seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-5. Untuk itu jemaat berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Kidung Jemaat nomor 240, bait pertama, bait yang ketiga. Datanglah ke sumber rahmat, selaraskan. Marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, tidak ada hal
Engkau menopang hidup kami dengan kekuatan firman-Mu yang kami pegang teguh dalam kehidupan ini. Kini saatnya Roh Kudus-Mu mengurapi kami untuk menyambut sabda-Mu yang suci. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan makin Engkau tambahkan ke dalam diri kami melalui pewartaan firman. Demi Yesus Kristus kami memohon tuntunan. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini. Terpujilah Allah. Haleluya. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terambil dari Yohanes 3 ayatnya ke-33 sampai 36. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat, kami persilakan untuk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki minggu kedua setelah Paskah. Pada saat ini saya mengangkat sebuah tema untuk kita renungkan bersama, berkata kesaksian yang memberi hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan yang baru saja kita baca sesungguhnya mengingatkan kita kepada sosok Yohanes Pembaptis yang dengan lantang mengingatkan kepada semua orang tentang bagaimana sikap yang patut ditunjukkan terhadap segala kesaksian yang Yesus nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa setiap orang yang menerima segala kesaksian yang Yesus lakukan, mereka akan menikmati hidup yang kekal. Karena mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hadir di tengah dunia untuk menyampaikan firman Allah bagi keselamatan umat manusia. Tetapi bagi mereka yang kemudian menolak segala ajaran Yesus, dikatakan dalam bacaan kita, kepada mereka akan diberikan murka Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita memasuki minggu kedua sesudah Paskah, di mana kita kembali diingatkan bagaimana Yesus dia telah menyatakan kesaksiannya di tengah dunia ketika ia bangkit dari antara orang mati. Artinya bahwa Yesus ia telah menunjukkan kesaksiannya kepada dunia bahwa kehidupan kita ini ada dalam genggaman tangannya, dan Yesus ia menunjukkan kepada dunia bahwa kuasa maut tunduk di bawah kakinya. Bapak Ibu
sehingga kita mengurangi intensitas kita keluar di dalam rumah. Artinya ada rasa jenuh, ada rasa bosan yang kemudian mendampingi atau kemudian mendatangi pikiran kita. Sampai-sampai kita juga merasa bahwa di mana-mana bertebaran bahaya yang mengancam kehidupan kita. Pagi hari ini dalam kebersamaan yang kita tunjukkan dalam persekutuan ini, saya mau mengajak kita semua untuk merenung kembali pernyataan yang pada waktu itu diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis melalui bacaan kita. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Artinya bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan maut, dan yang telah menundukkan kuasa kematian, telah memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apakah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menerima kesaksian Yesus itu? Apakah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kita mengimani kuasa Yesus yang lebih besar dari segalanya? Marilah, sambutlah, terimalah dan imanilah kesaksian Yesus yang memberikan kehidupan bagi kita. Maka dengan demikian saudara akan menikmati kehidupan dari Tuhan. Berjalanlah senantiasa bersama Tuhan, maka keselamatan dan hidup yang kekal akan ada dalam genggaman tangan saudara. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Kita mengangkat sebuah pujian bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita yakin bahwa firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini memampukan kita menjalani berbagai kehidupan di tengah-tengah kehidupan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak,
surga. Di tengah-tengah situasi yang semakin kondusif saat ini, kami berseru memohon pertolongan kepada-Mu ya Tuhan, sebab kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang lebih besar dari segala ketakutan yang ada di dalam pikiran kami. Kami menyadari bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada apapun yang membahayakan kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami pun meyakini bahwa Engkau akan segera bertindak menyatakan kebesaran kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan umat-Mu saat ini. Pertolongan-Mu akan segera datang dan mujizat-Mu akan segera nyata di tengah kehidupan bangsa kami. Kami memohon berkat Tuhan bagi segenap umat-Mu yang saat ini dengan berbagai macam pergumulan kehidupan mereka, dengan segala kerendahan hati mereka datang dalam hadirat-Mu melalui persekutuan yang boleh kami lakukan pada saat ini. Kami memohon berkat Tuhan nyata dalam setiap individu, dalam setiap keluarga, bahkan bagi seluruh kehidupan umat-Mu, dengan perlindungan bahkan keselamatan. Berjalanlah senantiasa bersama kami dimanapun kami berada. Lingkupi kediaman kami dengan proteksi surgawi-Mu, sehingga apa yang tak kami lihat dan yang membahayakan bagi keselamatan hidup kami akan Engkau hapuskan dari hadapan kami. Kami juga memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang telah Engkau izinkan mereka boleh menikmati pertambahan usia. Tuhan memberkati Bapak Herman Setiawan, Engkau memberkati Ibu Susan Yopi, serta umat-Mu yang dalam pekan ini tengah menikmati anugerah umur panjang dari Engkau, sebagaimana juga yang boleh dirasakan oleh orang tua Ibu kekasih kami, Ibu Rosmogen. Kiranya kehidupan mereka senantiasa menjadi saluran berkat di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Berkati umat-Mu yang masih dalam proses pemulihan kesehatan. Biarlah pemulihan semakin dirasakan oleh Ibu Betty, Ibu Diana, serta segenap umat-Mu yang saat ini mereka berada dalam kelemahan jasmani. Biarlah oleh kuasa kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan, setiap mereka yang berharap sepenuhnya dalam iman kepada-Mu, Engkau akan menyatakan kesembuhan atas kesehatan jasmani mereka. Bangunan gedung gereja kami yang lebih memadai, kiranya segenap kebaikan hati mereka Engkau berkati dengan kelimpahan berkat jasmani dan rohani atas kehidupan keluarga mereka. Engkau juga menganugerahkan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga, sehingga mereka terus memiliki pengharapan bersama Tuhan, bahwasannya dalam duka yang mereka hadapi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau juga akan memberkati segenap majelis jemaat, para pelayan kategorial, dan hamba-Mu yang Engkau perkenankan melayani umat-Mu di GKPI Jemaat Malinau Kota. Biarlah kesatuan hati dan iman kami senantiasa bertumbuh, saling menguatkan untuk menjadi berkat di tengah kehidupan persekutuan kami. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini terlibat dalam pelayanan yang kami lakukan. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Biarlah kasih penyertaan Tuhan melingkupi kehidupan mereka, membuat mereka terus bersukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin kami, baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dalam usaha mereka memerangi virus corona. Biarlah Tuhan Engkau menunjukkan cara terbaik untuk mengendalikan virus yang membahayakan kehidupan umat manusia saat ini. Berkati para tenaga medis yang dengan ketulusan hati mereka bekerja semaksimal mungkin demi membangkitkan semangat dan harapan seluruh umat manusia dalam mengatasi wabah corona. Teristimewa bagi para pasien yang saat ini mereka sedang berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Kiranya semuanya Engkau berkati. Berkati untuk masa depan bangsa kami, baik dalam pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan berbagai bidang yang lainnya. Biarlah dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, kami boleh menikmati masa depan yang
yang penuh harapan dan kedamaian sejahtera bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami juga memohon biarlah kiranya Engkau Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga berkat-berkat Tuhan yang kami permohonkan pada saat pagi hari ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu ya Bapa, yang semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya yang terhimpun dalam satu gereja yang kudus, am dan rasuli, marilah kita menyatakan iman kita dengan bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang sabda kita. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan untuk pelayanan gereja sambil mengingat pesan Alkitab. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayatnya ke-14. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara, sementara persembahan kumpulan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 415 bait yang pertama dan seterusnya. Gembala baik bersulinan berdua. Pada
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan limpahkan sepanjang kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu menggunakan segala pemberian-Mu menjadi alat kesaksian dalam membangun persekutuan jemaat dan gereja-Mu, melaksanakan tugas panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah dunia ciptaan. Mampukanlah kami untuk menjadikan syukur sebagai cara hidup kami, serta menyerahkan totalitas diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat bersatu duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai dan berharaplah hanya kepada Dia dalam segala sesuatu. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menyanyi sebuah pujian yang berkata, tak usah ku takut Allah ku jaga. Usahakanlah supaya dirimu sempurna. Terimalah segala nasihat ini. Sehati sepikirlah kamu, hiduplah selalu dalam damai sejahtera dengan sesamamu. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.